Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 210907602. Jadi di video ini saya ingin menjawab soal UAS eh, tentang jaringan komputer. Yang pertama itu mengenai topologi switch layer 2 yang mana sudah terlihat di gambar. Ini terdapat 3 switch dan terdapat 7 port dan juga terdapat 3 host. Di soal dan asumsi semua switch itu dimulai dengan table switch kosong, host X dengan alamat fisik X mengirimkan paket yang ditujukan untuk host Z. Istilah table di bawah dengan semua paket yang dikirimkan. Jadi soal nomor 1 ini kita disuruh mengisi eh, table yang ada di bawah ini. Dari host X ini menuju host Z untuk pengiriman data. Oke, langsung saja kita split dulu. Nah, oke, pertama-tama kita mulai dari host X, di mana host X ini mengirimkan data ke dari switch A dari port 1 mengirimkan ke semua data mengirimkan data ke semua port kecuali port 1 itu port itu sendiri karena port ini tidak eh, memiliki tujuan ke Z, sehingga di sini di table itu host X menuju switch A ke seluruh port. Kemudian eh, di switch A pengiriman data ke switch B melalui port 3. Jadi mengirimkan ke semua data kecuali mengirimkan data ke port 2 di host Y, karena port 2 ini merupakan bukan destinasi menuju Z. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu switch B menerima data dari switch A. Kemudian switch B ini em, menerima data di port 4. Setelah itu switch B mengirimkan eh, data ke switch C untuk destinasi ke Z. Dan ternyata di destinasi data yang diterima ini terdeteksi tidak ada destinasi menuju Z, atau data yang dikirimkan itu tidak diketahui. Sehingga data dikembalikan ke switch B. Sehingga sini pengiriman switch C ke switch B melalui port 5. Kembalikan, ternyata di sini mulai terdeteksi data, diambil data untuk Z, destinasi Z. Kemudian eh, dikirimkan lagi data tersebut dari switch B ke switch C melalui port 6. Nah, di sini data yang sudah diambil dari switch B tadi, itu data dari Z menuju destination-nya sudah diterima. Kemudian switch C mengirimkan data ke seluruh port kecuali port 6. Jadi eh, data yang dikirim sesuai destinasi yaitu ke host Z, maka melalui port 7. Sehingga data yang dikirim melalui port 7 dan data diterima Z. Jadi pengiriman data X melalui host X menuju host Z tadi melalui port-port yang sudah tersedia di switch-switch.
Dan hasil yang terakhir itu sampai di port 7 untuk pengiriman data Z. Kemudian langkah terakhir, yaitu langkah 5, melibatkan penerimaan paket oleh host Z dari switch C. Diketahui bahwa paket yang dikirim pada saat yang sama adalah paket dari switch A ke switch B pada langkah pertama tadi. Dan paket dari switch C ke switch B pada langkah kedua, kemudian kedua paket tersebut dikirim melalui port yang sama, yaitu port 3 di switch B dan menggunakan kabel yang sama pada waktu yang bersamaan. Kemudian lanjut di nomor 2, yaitu diperintahkan untuk mengisi tabel forwarding switch B di akhir bagian A. Sudah kita ketahui tadi, untuk pengiriman host X ini, kita melalui beberapa port dan destinasi di switch B di bagian akhir. Kita melalui port 6, di mana pada tahap kelima, switch B ini menerima paket dari switch C yang ditujukan untuk host Z di sini. Saat itu, switch B melakukan penambahan informasi mengenai host Z. Tadi kan di saat data sudah diterima di switch C, dikembalikan ke switch B. Mengapa? Karena data yang diterima itu tidak memuat data dari si Z ini, sehingga dikembalikan ke switch B. Dan dengan mencatat bahwa Z terhubung ke port 6. Dengan demikian, tabel pengalian switch B akan diperbarui. Sehingga X, destinasi dari X, itu menggunakan port dari port 4, Y menggunakan, maaf, X ini menggunakan port 3, dan Y ini menggunakan port 5. Di sini. Port 5, karena switch B melalui port ini, port 5, dan Z menggunakan port 6 untuk mengirimkan datanya. Kemudian kita lanjut, karena table forwarding switch B hanya berisi informasi tentang host yang terhubung ke port-portnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yang mana soal ini tentang soal cerita, yaitu di mana ketika tiba di ruang praktikum di lab komputasi, Anda menyambungkan kabel ke soket Ethernet untuk pertama kalinya. Administrator jaringan memiliki catatan alamat MAC Anda dan mesin. Anda dapat bergabung dengan jaringan tanpa tindakan lebih lanjut dari Anda. Soalnya, tuliskan urutan pertukaran protokol atau paket yang terjadi pada urutan Ethernet kabel hingga Anda dapat mengirimkan satu paket ke alamat IP yang 7. Kemudian Anda tidak perlu menjalankan paket setelah paket ini meninggalkan tautan. Sertakan paket IRP dan DHCP, sebutkan alamat IP dan Ethernet paket jika memungkinkan. Oke, jawabannya itu yang pertama, laptop yang digunakan mengirimkan paket DHCP Discover. Oke, langkah awal, yaitu laptop mengirimkan paket DHCP Discover, di mana eh, mengirim paket yang dikirim itu mencari layanan yang terhubung dengan DHCP dengan di jaringan yang sama, yaitu ke alamat broadcast 255.255 untuk mencari server DHCP. Kemudian, sebagai respon dari server DHCP, itu mengirimkan DHCP over, sehingga DHCP over ini menerima paket dari eh, langkah yang awal, sehingga mencakup alamat IP yang ditawarkan itu 131.111.7
1.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 1
Kemudian, laptop mengirimkan paket DHCP request dengan alamat MAC ini ke alamat broadcast 255.255 untuk meminta alamat IP yang ditawarkan oleh server DHCP. Ini permintaan pengiriman paket permintaan. Kemudian, server DHCP merespon dengan paket DHCP ACK, yaitu acknowledge, di mana ini yang berisi alamat IP yang diberikan yaitu 131.111.7.121 dengan alamat gateway 131.11.7.1 dan alamat DNS serta durasi sewa. Kemudian, laptop mengirimkan paket ARP untuk menemukan alamat MAC dari gateway. Setelah itu, gateway memberikan respon dengan paket ERP replay yang mencakup alamat MAC gateway. Kemudian, laptop kemudian paket ERP itu mencari alamat MAC dari 128.232.0.20. Kemudian, jika alamat MAC dari alamat IP 128.232.0.20 belum ada dalam cache ERP, maka laptop akan mengirimkan paket ERP broadcast untuk mencari alamat MAC dari 128.232.0.20. Kemudian, jika alamat IP tersebut merespon dengan paket ERP replay yang mencakup alamat MAC-nya, laptop akan mengirimkan paket ke 128.232.0.20 alamat yang tadi dengan alamat MAC tujuan tersebut. Kemudian alamat IP dan internet paket yang terlibat dalam urusan pertukaran protokol paket di atas yaitu bagi berikut. DHCP Discover. Ini yang pertama, ini proses pertamanya. Pertama Discover mencari alamat DHCP di jaringan yang sama dengan alamat IP sumber 000.0.0 dan alamat tujuan FF, tik 2FF, dan seterusnya. Kemudian DHCP over, kemudian diterima oleh DHCP over penawaran dengan alamat IP sumber menjadi 131.111.7.3 dengan alamat IP tujuan 255.255 dan seterusnya dengan alamat MAC tujuan. Kemudian langkah selanjutnya itu paket diterima di DHCP request dengan alamat IP sumber 000 ke alamat IP tujuan yaitu 255.255. Setelah itu diperiksa di DHCP acknowledge apakah alamat IP yang kita kirimkan ini sudah sesuai. Di sini diperiksa untuk alamat IP-nya, IP sumber ke IP tujuan. Kemudian ERP untuk gateway, alamat IP sumber 131.11.7.121 dengan alamat sumber. Kemudian alamat IP tujuannya 131.111.7.1 dengan alamat MAC tujuan FF. ERP replay dari gateway dari alamat IP sumber yang tadi menuju alamat MAC sumber gateway, kemudian alamat IP tujuan sampai dengan alamat MAC tujuan. Setelah itu ERP untuk 128.232.0.20 alamat IP sumber 131.111.7.121 alamat MAC sumber
Kemudian masuk di IP tujuan yang tadi dengan tujuan FFF yang diketahui jika sudah ada di cache ERP laptop. Kemudian ERP replay menjawab dari IP 128.232.0.20 alamat IP sumber 128.232.0.20 dan alamat make sumber itu 001122334455 dengan alamat IP tujuan 131.111.7121 alamat tujuan yang ini. Setelah itu kita lanjut di soal nomor 3 di mana soalnya itu Alice dan Bob tinggal bersebelahan rumah. Masing-masing memiliki router IPv4 versi 4 nirkabel dengan NAT terintegrasi. Alice dan Bob menghubungkan laptop mereka ke router nirkabel mereka sendiri. Masing-masing menggunakan utilitas yang sesuai untuk memeriksa alamat IP masing-masing laptop. Mereka menyadari laptop mereka memiliki alamat IP yang sama. Kemudian soalnya, mengapa tersebut bisa terjadi? Situasi ini dapat terjadi karena keduanya menggunakan router yang eh, dengan fungsi NAT bawaan. NAT ini memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan alamat IP pribadi yang identik, dan router akan menerjemahkan ke alamat IP publik yang unik. Dengan demikian, ketika keduanya terkoneksi ke internet melalui router masing-masing, laptop-laptop tersebut akan memiliki alamat IP pribadi yang serupa. Namun, alamat IP publik mereka akan berbeda ketika dilihat dari luar jaringan. Kemudian yang kedua, berikan satu alasan mengapa dengan penyebaran yang lebih luas dari IPv6, kebutuhan akan perangkat NAT dapat berkurang atau hilang. Dengan penggunaan yang lebih meluas dari IPv6, ketersediaan alamat IP publik yang unik menjadi lebih melimpah karena ruang alamatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan IPv4. Situasi ini mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk network address translation atau NAT itu sendiri. Karena setiap perangkat memiliki kemampuan untuk memiliki alamat IP publik yang unik tanpa memerlukan proses pengolahan alamat IP private melalui NAT. Kemudian yang ketiga, berikan satu alasan bahwa pengguna IPv6 mungkin ingin terus menggunakan NAT mereka. Beberapa pengguna IPv6 mungkin mempertahankan penggunaan NAT karena mempertimbangkan keamanan. NAT ini berfungsi sebagai firewall alami yang mencegah akses lalu lintas yang tidak diinginkan ke perangkat dalam jaringan lokal. Meskipun begitu, IPv6 ini sudah memiliki fitur keamanan bawaan. Sebagian pengguna mungkin masih memilih menggunakan NAT sebagai tambahan lapisan keamanan. Kemudian yang keempat, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kedua router yang milik Alice dan Bob menggunakan sarana network yang sama, meskipun memiliki SSD yang berbeda. Apa implikasi dari suatu di sini? Mengapa hal ini mungkin terjadi, serta perilaku yang sesuai dengan standar yang ideal. Selain itu, bagaimana cara mengurangi dampak negatif yang dapat timbul dari situasi ini? Situasinya menyebabkan masalah interferensi dan kehilangan koneksi karena kedua jaringan nirkabel menggunakan saluran Wi-Fi yang saling bertumpang tindih. Untuk menghindari interferensi, sebaiknya mengatur router agar menggunakan saluran radio yang tidak tumpang tindih sesuai dengan standar. Dampak negatifnya yaitu dapat diminimalkan dengan cara menggeser saluran Wi-Fi pada setiap router agar tidak saling tumpang tindih atau menggunakan perangkat yang mendukung saluran nirkabel dual band untuk mengurangi interferensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai jaringan komputer ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.